Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Rifta Bayu dengan NIM 1240-2022. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia memiliki beberapa tahapan. Di antaranya bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa perhubungan yang digunakan di Nusantara sejak abad ke-7. Bahasa ini juga digunakan sebagai bahasa perdagangan oleh pedagang asing dan digunakan sebagai bahasa pembelajaran budaya dan agama di zaman Sriwijaya. Dan yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia pada Sumpah Pemuda, yaitu di tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Bahasa Indonesia juga sebagai bahasa internasional ditetapkan pada Kongres Internasional 9 Bahasa Indonesia di Jakarta pada tahun 2018. Lanjut, perkembangan bahasa Indonesia saat ini. Bahasa Indonesia saat ini terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan ini ditandai dengan banyaknya kosakata baru yang muncul. Selain itu, bahasa Indonesia juga mengalami beberapa perubahan ejaan, seperti ejaan Van Ophuisden, Soeandi, Melindo, dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Dan beberapa contoh sederhana bagaimana bahasa Indonesia dengan pesat mengalami perkembangan, yaitu bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu juga telah ada dan telah terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat ditilik dalam saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan bahasa Persatuan Indonesia ini. Kemudian Muhammad Tabrani mengusulkan bahwa bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui bersama pada tanggal 2 Mei di tahun 1926. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi dalam zaman resminya telah mencantumkan bahwa bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia dan khususnya Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pernyataan ini juga didukung oleh adanya beberapa prasasti seperti Prasasti Talang Tuwo di Palembang, bahkan Prasasti Karangbrahi di Jambi. Keberadaan prasasti-prasasti ini telah ada sejak tahun 680-an. Selanjutnya, untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran, kebudayaan, dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia.
Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sejak dahulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Bahasa pada dasarnya adalah media untuk berkomunikasi, ternyata memiliki eksistensi yang lebih baik lagi. Dan bahasa mencakup hampir ke seluruh lapisan masyarakat, bahkan kebudayaan itu sendiri. Dan banyak sumber yang mengupas fungsi bahasa Indonesia. Salah satunya Arifin. Kedudukan bahasa Indonesia memiliki fungsi berikut. Yang pertama, lambang kebangsaan bangsa. Bahasa Indonesia mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, lambang Indonesia lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas ataupun jati diri dari orang-orang ataupun penduduk Indonesia. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia menghindarkan segala aktivitas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat yang majemuk. Yang keempat yaitu alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa Indonesia mempersatukan setiap suku-suku di Indonesia yang memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda dengan total 700-an bahasa daerah. Bahasa Indonesia pun menyatukan. Dengan demikian, peranan bahasa Indonesia adalah krusial dalam menunjang bangsa dan negara serta setiap daripada rakyat Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia juga telah melalui sejarah yang cukup teramat panjang. Melalui kilas balik sejarah yang telah dipaparkan di atas, dapat dengan jelas diketahui bahwa bahasa Indonesia telah menjadi begitu kuat hingga saat ini karena telah melalui proses yang unik, berawal dari bahasa Melayu, kontak dengan budaya asing yang kemudian menggunakan bahasa Melayu, dan menjadi bahasa yang akhirnya diganti dengan istilah bahasa Indonesia pada tahun 1962. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.